Pemirsa, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh kehidupan manusia tentunya memiliki standar mengenai kesuksesan hidup manusia. Standar ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Manusia yang sukses dalam Islam tidak hanya diukur oleh harta ataupun jabatan, melainkan Islam mengajarkan umatnya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaatnya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjadi seorang muslim yang bermanfaat, kita bisa mencontoh yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Rasulullah dan sahabat rela memberikan harta, kemampuan, dan waktunya untuk kemajuan Islam saat itu. Tidak sedikit yang mereka berikan. Begitupun manfaat yang dihasilkan bukan hanya saat itu, melainkan lintas generasi dan hingga saat ini. Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal sukses berwirausaha adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah saudagar kaya raya yang memiliki banyak harta, namun memberikan banyak manfaat kepada umat Islam dari hartanya tersebut. Salah satu hasil wakaf Utsman yang masih ada sampai sekarang adalah sumur Raumah. Mulanya telaga itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Akan tetapi kepemilikan itu kemudian beralih ke tangan sahabat Nabi, Utsman bin Affan, untuk kemudian dimanfaatkan dan dirasakan kaum muslimin. Sejak saat itu, sumur tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk Yahudi pemilik ramanya. Setelah diwakafkan, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah hingga saat ini. Departemen Pertanian Saudi kemudian menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan memang sudah wafat lebih dari 1400 tahun silam. Tetapi rekening bank atas namanya masih terjaga hingga kini. Masya Allah. Pemirsa, muslim masa kini bermanfaat kepada orang lain juga bisa dengan berbagai cara. Seperti dengan membuka lapangan pekerjaan. Hal inilah yang diterapkan oleh Isa Juarsa. Awal niatnya berwirausaha bukan sekedar ingin menjajal peruntungan di bidang dagang, namun juga karena ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mau ngobrol dengan Isa Juarsa, namun sambil membuat bakso. Wow, ini sih, sayang ini bukan pesanan aku. Mas, jadi penasaran? Ya. Oke. Di sini menunya ada apa aja sih? Ini tadi udah baru ngeliat, udah gede banget. Itu apa? Itu namanya bakso lava, yang lagi hits di media sosial. Wah. Terus ada menu apa lagi di sini? Ada menu sinabung, bakso kejujuran, bakso mantan, bakso rusuk jos, terus kemudian ada juga bakso pizza. Banyak banget. Bakso bambu, pokoknya banyak banget deh. Gak kebayang deh itu sebanyak itu. Nah ini aku jadi penasaran nih. Ini kan dapurnya bersih banget. Walaupun tadi menunya sebanyak itu. Iya. Dari tadi juga saya lihat yang datang ke bakso rusuk jos itu nggak 1-2 orang. Nggak berhenti keluar masuk. Alhamdulillah. Aduk mas. Sini deh, lihat dulu deh isinya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Coba diangkat. Sini. Siapa tahu penasaran? Wah, udah mundur lagi. Takutnya ketagihan. Ini kaldunya gimana nggak mau enak, coba dalamnya dikasih banyak banget. Apa sih ini berarti tulang sumsum? Bukan, ya, apa ya? Itu. Tulang sumsum, tulang iga, tulang rusuk. Ini buat sehari bisa buat berapa banyak? Kalau untuk satu hari bisa 2-3 dandang ini, Cak. Wow. Ya udah, berarti kalau kayak gitu nih makin lapar aja. Aku udah deh ngomongin di dapur udah selesai. Aku mau ke sana lagi aja. Mas Isa, aku tunggu di sana ya nanti ya. Ya udah, Mas Isa diselesaiin di sini. Saya ke depan. Bye. Kegiatan seperti ini ternyata sudah jadi kewajiban di bakso rusuk jos. Jika waktu sholat sudah tiba, secara bergantian karyawan wajib sholat berjamaah. Menariknya lagi, imam sholat pun sudah dijadwalkan secara bergantian. Bicara tentang beribadah, manusia memang sejatinya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun yang perlu diketahui,
bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh pada kita. Yang terpenting dan perlu diketahui adalah ibadah bukan hanya sholat ataupun puasa. Apapun yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk beribadah, bahkan bekerja jika diniatkan karena Allah, dapat bernilai pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat Az-Zariyat ayat 57-58. Namun demikian, Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim, agar kemudian aktivitas bekerja benar-benar dipandang Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberikan keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat. Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, namun juga mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian yang jika bekerja, maka ia bekerja dengan baik." Hadis riwayat Baihaqi. Ketiga, ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktivitas bekerjanya tersebut untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terakhir, niat ibadah bukan berarti kita bisa melalaikan kewajiban kepada Allah. Sibuk bekerja tidak boleh sampai membuat kita meninggalkan kewajiban. Sholat misalnya. Jangan sampai kesibukan bekerja mencari karunia Allah mengakibatkan meninggalkan sholat walaupun hanya satu kali. Begitu pula dengan kewajiban yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, bersilaturahmi, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, apa kabar? Semangat pagi. Pagi, semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, teman-teman, bahwasannya ketika kita beribadah, ketika kita bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saya agak telat sedikit tapi nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Dilanjut dulu. Ya. Jadi memang teman-teman, ketika kita bekerja, jika diniatkan itu untuk ibadah, maka kita akan mendapatkan dua keuntungan. Satu keuntungan dunia, satu keuntungan akhirat. Mungkin itu aja, kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.